Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Setianingsih dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi dari pengertian pelatihan dan pengembangan SDI. Jadi pelatihan itu tersendiri adalah berupa proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta membangkitkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. 2. Tujuan, jenis, dan manfaat pelatihan dan pengembangan SDI. A. Pelatihan. Tujuannya, peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan saat ini. Sasaran, peningkatan kinerja jangka pendek, orientasi kebutuhan jabatan sekarang, efek terhadap karir, keterkaitan dengan karir relatif rendah. B. Pengembangan. Tujuannya, peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Sasaran pentingnya, kinerja jangka panjang. Orientasi, kebutuhan perubahan, terencana atau tidak terencana, efek terhadap karir, keterkaitan dengan karir relatif tinggi. Ada 5 jenis pelatihan yang dapat diselenggarakan. 1. Pelatihan keahlian. 2. Pelatihan ulang. 3. Pelatihan lintas fungsional. 4. Pelatihan tim. 5. Pelatihan kreativitas. Dari beberapa manfaat nyata ditangguh dari program pelatihan dan pengembangan adalah 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. 2. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima. 3. Membentuk sifat, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. 3. Jenis dan strateginya pelatihan. Sebuah strategi pelatihan adalah mekanisme yang menetapkan kompetensi atau sebuah organisasi membutuhkan di masa depan dan sarana untuk mencapainya. Ada beberapa aspek penting, yaitu A. Pelatihan dan pengembangan pengertian jenis dan ruang lingkup. B. Paradigma perubahan pengembangan organisasi. C. Antara proses latihan dan kegiatan pengembangan. D. Fungsi utama program pelatihan dan pengembangan SDM. E. Integrasi sistem pelatihan dengan strategi sistem SDM. F. Mengenali diri atau karakter dan jenis pekerjaan kaitannya dengan kebutuhan pelatihan. G. Strategi dan mode pengembangan pelatihan. H. Metode program pelatihan bersifat umum dan spesifik. I. Evaluasi model pelatihan tradisional atau konvensional. J. Strategi pengembangan pelatihan berbasis komputer. K. Evaluasi program pelatihan dan studi kasus. Ada juga proses pelatihan, yaitu 1. Menganalisis kebutuhan pelatihan. B. Merancang keseluruhan program pelatihan. C. Pengembangan, menyusun, dan membuat materi pelatihan. D. Mengimplementasikan atau menerapkan program pelatihan. E. Menilai atau mengevaluasi efektif materi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kelima yaitu pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah suatu lakon atau peran dalam sistem tertentu. Karenanya, seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum mampu memimpin. Istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki oleh seseorang. Oleh sebab itu, kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin. Arti pemimpin adalah suatu pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan
khususnya kecakapan atau kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Dalam suatu organisasi, kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Jadi, pengertian kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun beberapa pengertian kepemimpinan dalam menurut para ahli, yaitu menurut Robbins, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Ngalim Purwanto, kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemauan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat dan kegembiraan batin serta merasa tidak terpaksa. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan kepada teman saya. Konsep dan sumber-sumbernya. Pada prinsipnya, kepemimpinan berkenaan dengan seseorang yang mempengaruhi perilaku orang lain untuk suatu tujuan. Ada beberapa teori yang membahas kepemimpinan, yaitu teori karakter, teori perilaku, teori kemungkinan, dan teori situasional, serta teori jalur tujuan. 3 upaya riset yang dilakukan untuk memisahkan karakter kepemimpinan banyak menemui jalan buntu. Dinyatakan juga bahwa pencarian untuk mengidentifikasi seperangkat karakter yang membedakan pemimpin dan pengikut dan antara pemimpin yang efektif dan tidak efektif banyak yang gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurdian Afrizal dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Eka Dia Lestari tadi, yaitu fungsi dan metode kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan merupakan usaha untuk mengarahkan anggota kelompok agar memiliki semangat yang tinggi dan kerja sebagai mana mungkin. Selain itu, fungsi kepemimpinan juga berkaitan dalam mengatur hubungan antar individu atau organisasi yang bergerak ke arah pencapaian tepat sasaran. Terbagi menjadi 2 fungsinya, yaitu fungsi konsulatif. Pemimpin bisa menggunakan fungsi konsulatif sebagai komunikasi 2 arah. Bentuk komunikasi ini dibutuhkan saat pemimpin dalam usaha menetapkan kebijakan atau keputusan menentukan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Dengan begitu, seorang pemimpin dapat mengambil keputusan secara efektif dan maksimal. Yang kedua, fungsi partisipasi. Fungsi kepemimpinan berikutnya melibatkan anggota untuk terus serta dalam setiap pembelaan kebijakan. Hal tersebut perlu dilakukan seseorang pemimpin agar orang yang dipimpin memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, fungsi partisipasi harus dijalankan supaya anggota dapat secara aktif mengikuti setiap proses yang sedang dilaksanakan organisasi. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Akan menjelaskan materi terakhir atau materi yang ke-8. Sifat-sifat dasar kepemimpinan. Yang pertama, kompeten. Menunjukkan kompetensi kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat. Kedua, berwawasan ke depan.
dapat menetapkan tujuan secara menyeluruh, memiliki visi yang dapat dikomunikasikan dengan baik, dan kemudian dimiliki oleh seluruh anggota organisasi, mempunyai gambaran bagaimana cara untuk meraih keberhasilan, dan menetapkan prioritas berdasarkan nilai-nilai dari perusahaan. Yang ketiga, menginspirasi. Memperlihatkan kepercayaan diri dalam semua interaksi, memegang kendali, memiliki daya tahan, senantiasa berkomunikasi, memberi inspirasi, dan memberdayakan para karyawan untuk terus berprestasi. Yang keempat, mengaktualisasi diri. Terus mengembangkan potensi diri dan mencari tantangan baru. Yang terakhir, jujur dan rendah hati. Selalu bersikap tulus, rendah hati, dapat diandalkan, dan jujur dalam kepercayaan. Itu saja materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.